Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmizar. Saya dari kelas Informatika 6 Karyawan, Kampus Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Dalam sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan penerapan information retrieval dalam menggunakan aplikasi Zotero. Apa itu information retrieval? Information retrieval atau disingkat IR adalah penemuan bahan seperti dokumen yang bersifat terstruktur yang memenuhi kebutuhan informasi dari dalam koleksi besar yang tersimpan di dalam komputer. Menurut Manning, Ragavan and Schultz tahun 2008, IR merupakan pencarian informasi berkaitan dengan representasi, penyimpanan, pengaturan, dan akses ke item informasi seperti dokumen, halaman web, katalog online, struktur, dan catatan semi terstruktur, objek multimedia. Representasi dan pengorganisasian item-item informasi harus sedemikian rupa sehingga memberi para pengguna akses lebih mudah ke informasi yang mereka inginkan. Menurut Baiza, Yates, dan Ribeiro Neto tahun 2011. IR dilihat dari dua sisi, yaitu sisi ilmu komputer dan sisi manusia. Pada ilmu komputer, IR terdiri dari pengembangan indeks yang efisien, pemrosesan query user dengan kecepatan tinggi, dan algoritma ranking untuk meningkatkan hasil. Pada sisi manusia, IR terdiri dari pemahaman tingkah laku user, kebutuhan manusia, dan menentukan pemahaman tersebut mempengaruhi organisasi dan operasi dari sistem retrieval. Menurut Budiharto 2016. IR juga dapat memfasilitasi pencarian data dan informasi yang memiliki tipe data unstructured dan semi-structured. Pengenalan Zotero. Zotero adalah sebuah perangkat lunak manajemen referensi gratis dan open source yang dirancang untuk membantu pengguna mengumpulkan, mengatur, dan merujuk sumber informasi dalam penelitian atau penulisan akademik. Zotero memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis sumber referensi, termasuk artikel jurnal, buku, situs web, catatan, gambar, dan lainnya. Fitur-fitur yang dituangkan dalam Zotero dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, penyimpanan organisasi. Yang kedua, pengumpulan data. Ketiga, sitasi dan bibliografi. Yang keempat, kolaborasi. Dan yang kelima, integrasi dengan perangkat lain. Implementasi penggunaan Zotero. Baik, dalam sesi ini saya akan mencoba mengimplementasikan aplikasi Zotero. Nah, sebelumnya kalian bisa download Zotero melalui website-nya yang official di sini, zotero.org. Kalian bisa mendownload aplikasi ini terlebih dahulu. Ini merupakan aplikasi desktop yang support Windows dan macOS. Di sini saya sudah menginstal aplikasi Zotero, dan halaman tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini saya akan membuat salah satu library. Di dalam library saya akan membuat collection. Misal di sini saya beri nama latihan. Nah, ketika collection ini sudah kita buat, maka seperti situs atau bookmark website, jurnal, artikel, dan lain kita bisa simpan ke dalam collection kita. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa langsung mengakses website. Di sini saya akan mengambil contoh di Google Cendekia atau Google Scholar. Namun sebelumnya dipastikan juga kalian harus memiliki akun dari Zotero tersebut, karena di sini saya menggunakan akun saya pribadi saya sendiri agar proses sinkronisasinya itu dapat dikontrol. Semisal di sini saya akan langsung saja melakukan implementasinya. Nah,
Langkah selanjutnya itu kita, yang pertama tadi kita sudah install Zotero-nya ya. Selanjutnya kita bisa download melalui extension juga untuk mempermudah kita. Di sini saya mau coba ke Chrome Store. Kita bisa cari di sini namanya Zotero extension. Nah, Zotero connector di sini. Karena saya sudah melakukan instalasi, maka saya akan mencoba penerapannya akan seperti apa. Jadi kembali lagi ke halaman Google Scholar. Di sini saya akan mengambil salah satu jurnal di Google Scholar dengan kita mencari, semisal nih, kita sudah mencari di halaman tersebut seperti ini. Kita cukup mengklik tombol di atas di sini. Kita bisa melihat Save to Zotero. Nah, maka Zotero akan menampilkan list hasil pencarian yang tadi di Google Scholar. Contohnya di sini saya akan menceklis 3 item di sini. Klik OK. Nah, maka proses tersebut akan otomatis tersimpan. Nah, cuman di sini kita akan disuguhkan sebuah drop down ini untuk kemana aplikasi jurnal kita akan disimpan. Di sini kan tadi saya sudah melakukan pembuatan folder atau collection di aplikasi Zotero. Contohnya di sini saya klik down aja. Nah, maka kita tidak perlu satu persatu membuka jurnal tersebut di sini, karena memang itu akan menghabiskan waktu kita. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke aplikasi Zotero, maka otomatis hasil yang tadi kita pilih akan tersimpan di aplikasi Zotero atau database Zotero itu sendiri. Di sini kita bisa melihat metadata yang terisi secara otomatis atau tertampil secara otomatis oleh aplikasi Zotero. Di sini kita bisa melihat informasinya ya. Ada autornya di sini. Ada, mungkin di sini kita bisa buka abstrak, cuman di sini dari aplikasinya tidak menampilkan ya. Terus ada publication, tahunnya juga ada, tanggal dan lain-lain. Kita juga bisa melihat isi dari ininya langsung ya. Sini kita klik. Nah, contoh seperti ini. Ini otomatis kita akan dialihkan ke PDF yang kita akses tadi ya. Itu kurang lebih untuk menyimpan atau meretrieve sebuah data dari Google Scholar melalui aplikasi Zotero. Nah, sekarang bagaimana kita mengutip jurnal tersebut dalam Microsoft Word atau Google Docs. Di sini saya sudah menginstal ya. Jadi saya di sini menggunakan Google Docs. Nah, terlebih dahulu yang harus disiapkan itu dari teman-teman sekalian, ekstensi dari ini kita harus tambah dulu ya. Nah, kita bisa cari di sini ekstensinya. Jadi saya cari Zotero ya. Nah, maka di sini akan ada Zotero. Gitu. Namun saya di sini sudah melakukan instalasi Zotero-nya. Maka di sini saya akan mencoba mengutip atau yang mengutip jurnal tersebut. Contoh di sini saya mau add citation. Nah, maka di sini kita akan
mencari ya. Nah, di sini kita bisa mencari implementasi. Nah, ini akan tampil. Ini saya akan classic view. Nah, ini akan menampilkan list jurnal yang tadi kita masukkan. Di sini saya akan mengutip semuanya ya. Contoh di sini semua jurnal. Kita klik OK. Maka secara otomatis ini akan ini ya, di paling bawah itu kita bisa sesuaikan lagi sesuai kebutuhannya. Di sini akan otomatis mengutip jurnalnya. Kita bisa edit juga di sini. Nah, contoh kayak gini. Intan. Nah, ini ada penerapan. Contoh yang lain nih. Kita klik. Nah, ini akan otomatis di bawah. Sebenarnya masih banyak cara untuk pengimplementasian Zotero, namun hanya segitu yang bisa saya terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.